Guys, aku udah ada rencana nih kalau kita bisa uji, aku bakalan ngambil BTN yang ada di luar Jawa. Kalau kalian gimana? Kalau aku sih ambil yang deket-deket sini aja lah, yang satu provinsi, soalnya orang tua aku khawatir. Jadi gitu lah. Wah, nggak apa-apa lah. Yang penting kan kamu udah nentuin jurusan yang kamu mau. Yang penting kita konsisten aja belajar dan jangan kefokus ke PTN-nya. Iya, Ra, jangan karena kamu nggak bisa keluar provinsi, kamu jadi malas belajar. Nah, siapa tahu S2 boleh loh kamu keluar provinsi. Kan kita nggak tahu, ya kan Yes? Iya, Mas, kalau udah ngomongin masa depan, si Caca inilah yang paling semangat, paling membahas semangatnya. Iyalah, dia ini optimis sekali. Memang kau udah bilang sama aku apa kalau aku kuliah? Belum sih, tapi rencananya habis pulang sekolah ini kayaknya aku bakal ngomongin sama mama. Tapi gue harap semoga kita nggak ada kena masalah ya, konsisten ngejar PTN-nya. Apalagi kita ini kan perempuan, jangan sampai kita habiskan sisa hidup kita itu di dapur gitu. Bisa, aman lah itu. Setelah itu udah aman, udah aman aja semuanya. Janji ya, we, kita semua harus kuliah ya. Janji. Mama, aku ada kabel pulang. Beneran ya? Kenapa itu? Jadi gini, Ma. Aku tadi sama teman di sekolah udah ngomongin kalau itu nanti bakalan kuliah baik-baik. Ya, tapi kamu kan udah tahu, papa kamu itu meninggal dengan meninggalkan banyak utang. Papa kamu aja nggak sanggup bayar. Nah, kalau kita nggak selesai untuk bayar utang papa kamu, kita tuh punya kesepakatan nikahin kamu sama anak papa teman kamu. Kira itu. Aku nggak salah dengar. Mama mau nikahin aku sama orang yang sama sekali nggak benar. Iya dong, Ca. Gimana kita bisa bayar utang papa kamu? Kamu tahu kan, uang mama itu udah habis untuk menjamin ke om kamu. Rumah ini juga nggak mungkin kita gadaikan. Kamu apa sih yang kamu harapkan dari kamu itu sarjana ataupun kamu kuliah? Ujung-ujungnya pasti kamu kembali ke dapur, ngurusin keluarga kamu. Udahlah, Ca. Tapi Mam, anak mama kan cuma aku. Ca, kamu nggak dengar apa yang kata mama bilang? Kamu itu nggak boleh kuliah, kita tuh nggak punya dana. Kamu itu makin melawan ya sama orang tua. Ini demi kebaikan kamu, Ca. Kebaikan apa sih, Ma? Jadi kamu pikir mama salah aja orang tua? Gak gitu dong, Ma. Anak mama itu cuma aku. Masa mama mau nikahin aku sama orang yang sama sekali gak pernah aku kenal? Ini udah keputusan banget buat mama. Mama bakal jodohin kamu sama Ray, biar utang kita lunas. Dan kamu juga bakal nikah sama orang kaya. Hidup kamu bakal enak, Ca. Semua kemauan mama udah aku turutin. Aku masih muda, Ma. Aku berhak nentuin jalan aku sendiri. Halah, semakin kamu nunjukin sikap kamu kayak gitu, orang bakalan lihat kamu rendah, Ca. Udah, kami ikutin kata mama aja udah. Ca, udah di sini aja. Nanti kita kerjain soal bareng ya pas jam istirahat. Iya, sekalian makan siang. Kau tau soalmu kan? Ca, lagi sakit ya? Kalau Caca lagi sakit nggak apa-apa kok, kita ganti aja ketemunya jadi besok, biar nggak drop karena kecapean. Apa sih, guys? Aku lagi nggak mood. Nanti aku ceritain pas pulang sekolah. Ca, kau kenapa? Ada masalah kan? Iya, biar kami bantu, Ca. Kayaknya aku batal lanjut kuliah deh, guys. Kenapa? Soalnya aku juga bingung, nggak tahu jurusan gimana. Sama aku udah nikah gitu. Kamu bercanda kan, Ca? Kenapa? Kamu kan masih sekolah, kok nikah? Salah, aku juga bingung. Sama aku nyuruh aku nikah gitu. Loh, kita kan udah janji bertiga sama-sama ke PTN. Kok jadi gini sih? Iya, awalnya aku juga mikir gitu, kita udah janji. Tapi kalau aku terus ngelawan orang tua aku, nanti aku jadi anak durhaka dong. Ca, coba lebih dulu nanti mamamu. Kan mungkin juga bisa gini. Iya, nggak bisa gini loh, Ca. Kita kan udah sama-sama janji loh. Ca, kau nggak apa-apa nanti? Kau nggak coba bujuk mamamu biar nggak terburu-buru ngambil keputusan? Iya, biar kamu coba bantu ngomong sama tante. Boleh. Cah, ayo pulang. Tekan dari Kamu skala nggak perlu lagi berteman sama lagi. Tapi kok gitu? Kenapa kami harus jauhi si Caca? Kalian berdua cuma bawa pengaruh bareng sama si Caca.
Kalian ini memberikan harapan-harapan gak jelas sama si Caca. Gara-gara kalian berdua, dia tuh suka melawan sama saya. Udah kamu diam. Karena kalian berdua, si Caca itu jadi membangkang sama saya. Dia tuh gak menurut apa kata saya. Jadi kalian berdua itu tidak usah lagi berteman dengan si Caca. Jauhin si Caca. Udah, saya pulang. Lalu aku bersandar kemana. Caca terpaksa putus sekolah dengan mengikuti keputusan mamanya, yaitu menikah dengan Ray. Kamu mau kemana? Keluar. Kenapa sih? Kamu gak peduli lagi sama aku? Lagian kamu berharap apa sih? Kita tuh cuma dijodohin. Untuk perbaikin keluarga kamu yang miskin itu. Mau berharap lebih lah. Omongan aku tadi gak jelas ya. Kamu tuh cuma ngelainin suami. Udah. Halo, Ra. Cah, gimana kabarmu? Astaga, sejak kau nikah aku udah gak pernah lagi lo tahu-tahu soal kabarmu. Aku juga gak tahu kenapa harus begini. Aku udah berusaha buat kasih tahu sama mama. Gimana caranya biar aku batal nikah. Tapi percuma, Ra. Kita ketemuan aja yuk. Aku baru ingat kau kan udah pernah kirim alamatnya. Aku kesana ya, Cah. Percuma, Ra. Semuanya udah setuju. Percuma kamu datang ke sini. Buat apa coba? Jujur aku kasihan kali lah samamu. Sejak nikah aku mikirin kau terus loh. Emang si Ayu itu gak ada apa ngechat atau nelpon kau gitu? Itu waktu kita ngebahas tentang ujian masuk PTN itu. Habis itu dia ngediemin aku gitu. Kayak dia gak suka sama semua keputusan ini. Astaga, kok jahat kali sih dia. Emang dia gak mikir apa? Kan ini gak mudah loh samamu. Gak usah lah kau pikirin ya. Nanti kau jadi sakit. Susah, Rara. Ini aja baru 3 hari setelah nikah. Udah berat banget loh rasanya. Itu lagi si Ray keluar-keluar. Gak tahu ngapain di luar. Aku asik ditinggal aja tuh. Apa sih? Emang dia kira dia lebih kaya gitu jadi itu kebanggaannya? Ya kan harusnya dia malu. Kau itu istrinya loh, tanggung jawabnya. Ya, tapi aku nggak heran sih. Ini kan dipaksa. Aku mau berharap apa sama dia? Cah, aku memang gak bisa banyak bantu. Tapi ku usahakan lah ya untuk nelpon kau kayak gini terus. Tolong bertahan ya, Cah. Iya, Ra, iya. Makasih ya. Caca belajar menjalani perannya sebagai istri. Setiap hari ia membereskan rumah, memenuhi kebutuhan suaminya, dan mencoba menjadi istri yang baik. Meski hatinya penuh luka yang tak terlihat. Makananku mana? Sepatuku udah lap belum? Iya, sebentar ya. Ini makanan kamu udah aku siapin kok. Lama kali pun. Gak udah telat nih. Aku lagi hamil muda. Harusnya kamu ngerti. Aku capek loh. Sepatu kamu bentar lagi aku siapin. Gitu aja pun. Gak mau makan lah. Frit, tunggu dulu. Kamu temenin aku dulu, Frit, ke puskes. Kayaknya tuh penting deh untuk aku. Udah, kamu air putih aja. Terus tidur sana. Kamu gak mau nemenin aku? Bilang juga apa? Udah tidur aja sana. Caca merasa sangat sedih, lalu ia memutuskan untuk menelpon mamanya. Halo, Mah. Ini Caca. Ya, Ca, ada apa? Bayi kamu sehat kan? Kenapa? Kamu ada buat masalah di sana? Enggak kok, Mah. Tapi tadi aku minta tolong gitu sama Ray buat nemenin aku untuk cek ke puskesmas gitu. Tapi dia bilang gak usah, Mah. Ya udahlah, kamu itu dapat suami orang kaya. Gimana sih kamu? Pokoknya udah, kamu mikirin bayi kamu aja sama kesehatan kamu. Jadi gitu aja ya, Mah? Iya, nggak usah mikirin yang lain. Pokoknya jaga kesehatan kamu dan bayi kamu. Intinya itu aja. Oke deh, Mah. Makasih ya, Mah. Dari segala sisi seringkali hilang arti. Ya udah ya, kalau Mama udah bilang gak apa-apa, ya udah pasti gak apa-apa kok. Ya, Bu. Ya, Iya, Bu.
Gitu ya, Bu. Ibu ada keperluan apa ya, Bu, datang ke sini, Bu? Saya sebagai wali kelas Caca, saya mau nanya pendapat Caca, Bu. Karena sekarang Caca ini udah bahagia kok, Bu. Dan juga dia udah kuping sama HP-nya. Jadi mungkin Ibu nggak bisa tahu lagi ya, Bu. Gini, Bu, bukan mau ikut campur, tapi kan saya lihat ini Caca, dia sosok yang berprestasi gitu, Bu, di sekolah. Jadi saya kaget mendengar dia menikah gitu, Bu. Bu, Ibu kan tahu saya orang tua. Pasti saya sudah bekalin dong apa yang untuk anak saya ke depannya. Ibu juga seorang guru kan, Bu. Ibu juga pasti jadi orang tua. Pasti Ibu udah tahu dong apa yang terbaik buat anak Ibu. Saya tahu, Bu, saya juga punya anak perempuan, tapi kita tidak bisa meletakkan Ibu kita sendiri pada anak kita, Bu. Dia masih muda, perjalanannya masih panjang, Bu. Nggak bisa, kalau dia hamil nanti, rumah tangganya aku sudah cukup untuk anak-anak saya kelak. Halah, udahlah, Bu. Caca itu udah saya kasih bekal untuk dia ke depannya, dan juga kasih hidupnya udah aman, tentram. Jadi mungkin Ibu nggak usah ya datang lagi ke sini, Ibu campur urusan kami, Bu. Mungkin saya sebagai orang tua sudah tahu apa yang terbaik buat anak saya. Jadi Ibu nggak usah ikut campur dan nggak usah perlu datang lagi ke sini. Terima kasih ya, Bu. Merasa stres fisik dan mental, Caca keluar teras untuk mencari udara segar. Tak ada angin, tak ada hujan, dua orang tetangga julid pun muncul. Nggak kerasa, Bu. Kayak kurus sekali lah istrinya anak orang kaya itu. Iya kan, Bu. Masa nggak dikasih makan sama suaminya itu? Kalau masih muda ya kan, Bu ya? Kayak mana lah mau dikasih makan? Orang berantem terus tiap hari ku dengar. Percuma kan anak suaminya kaya tapi nggak diurus kayak gitu. Amit pula kan. Alah kan, Bu. Namanya nikah muda nggak ada yang betul, Bu. Nggak ada yang enggak kan. Caca yang mendengar percakapan dari teras rumahnya pun merasa sakit hati, lalu segera pergi memasuki rumah. Caca lanjut membereskan rumah sambil terengah-engah. Tiba-tiba Caca meringis kesakitan sambil memegang perutnya. Tak lama kemudian, pintu rumah terbuka dan untungnya Guru Salwa tepat waktu untuk datang menolongnya. Caca! Kenapa? Gak tahu. Ya ampun Caca, kok bisa sampai kayak gini, ya ampun. Bu, gimana keadaan anak saya? Maaf ya, Bu. Anak Ibu mengalami sejumlah komplikasi yang bisa membahayakan Ibu dan janinnya. Kok bisa, Bu? Nggak ada cara nyembuhinnya gitu? Sebelumnya saya mau tanya, apakah selama kehamilan cek rutin? Soalnya itu penting, Bu. Saya kurang tahu, Bu. Dia juga nggak ada cerita sama saya. Kenapa kok bisa komplikasi ya, Bu? Dia ada penyakit apa? Mohon maaf sebelumnya, Bu. Anak Ibu terkena infeksi menular seksual. Infeksi menular seksual? Kok bisa? Dia anak baik-baik loh, Bu. Maaf, Bu. Sebelumnya, suaminya apakah pernah jajan di luar? Saya juga nggak tahu, Bu. Mungkin saya akan mastiin dan telepon suaminya sekarang. Sebaiknya saya sarankan Ibu cek dulu, pastiin, dan saya juga menyarankan agar Ibu merujuk ke rumah sakit terdekat. Kok ke rumah sakit, Bu? Di sini kan puskesmas, ada dokter, ada bidan. Kenapa nggak ditolong anak saya? Maaf, Bu, kita tahu kondisi puskesmas desa, keterbatasan fasilitas dan pelayanan akses. Jadi agar segera cepat ditangani, saya sarankan Ibu dirujuk ke rumah sakit. Oke lah, Bu, anak saya sudah kritis. Sangat khawatir atas kondisi Caca sekarang. Ia langsung mengecek HP Caca untuk menelpon Ray agar segera ke rumah sakit. Halo, ini dengan Ray suaminya Caca kan? Ini siapa ya? Kok kenceng banget perlukan sama istri saya? Loh, saya gurunya loh. Saya udah di rumah sakit. Dia udah kritis loh gara-gara perbuatannya. Alah, manja banget.
Palingan tiar bentar doang kan nanti nggak sehat. Nggak usah sini gue lah, gue lagi sedih banget. Jangan mulutmu ya, Rey. Kok ini istrimu lagi sakit kritis di rumah sakit. Kok ngapain? Pasti lagi main-main kan sama cewek lain di sana. Ya Allah, istrimu kena IMS dan kau harus tanggung jawab karena perbuatanmu sendiri. Jadi laki-laki harus gentle ah. Oh iya, saya udah kesana sekarang. Kita kenapa? Dia kena IMS. Sekarang kau jawab jujur, apa yang kau lakukan sampai jadi kayak gitu? Nggak ada kok, selama dia hamil, dia istirahat. Banyak istirahat, kau bilang dia sampai kurus loh kayak gitu. Kau harus tanggung jawab, cek pemeriksaannya sedikit nak. Pasien atas nama Rey. Iya, saya dok. Baiklah, kami ikut saya sekarang. Kita akan memberikan tes esteris. Banyak. Gimana? Untuk hasil tes kamu positif terkena HIV dan juga Rey. Saya nggak tahu harus bilang apa lagi dok. Untuk sekarang, kami akan memberikan kamu ARV dan CGC untuk memantau kondisi tubuh kamu ya. Kamu harus tahu ya, Rey, bahwa penyakit ini sangat tidak bisa disembuhkan secara total. Kamu paham kan? Paham dok. Baiklah, sekarang saya akan lanjut memeriksa kondisi istri kamu. Saya dok. Gimana? Sebenarnya keadaannya sedang apa? Mohon maaf ya, Bu. Bayi dan ibunya tidak bisa kami selamatkan. Terjadi komplikasi yang sangat serius sehingga mengakibatkan preeklamsia dan juga pendarahan hebat. Selain itu, kurangnya penanganan prenatal mengakibatkan mereka terlambat ditangani. Saya mohon maaf sekali. Tenanglah kau di sana, tidurlah yang nyenyak. Ku lanjutkan mimpimu, semoga kau di sana. Yuk, aku nggak percaya si Caca ninggalin kita secepat ini. Aku juga. Harusnya kita ngumpul bareng nggak sih di sini? Andai dulu kita lebih banyak luangin waktu ke dia. Aku nyesel, Rap. Kita nggak ada waktu buat nemenin dia. Ya udah nggak apa-apa, yuk. Kita doakan aja. Semoga dia punya tempat yang terbaik di alam sana. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Oke, pagi ini kita akan melakukan sosialisasi yang kita undang dari Puskesmas, yaitu Bu Dr. Claudia dan petugas promotor yaitu Bu Cindy. Mereka akan membahas tentang dampak pernikahan dini ke perempuan pada usia muda. Jadi tolong dengerin ya anak-anak. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Dr. Claudia. Saya hari ini akan menjelaskan tentang kesehatan ibu dan anak. Sebelumnya, kalian sudah tahu gak sih apa yang dimaksud dengan kesehatan ibu dan anak? Dan juga apakah kalian sudah mengerti bagaimana bahayanya pernikahan dini bagi perempuan seperti kalian? Belum tahu, Bu. Baiklah, saya akan menjelaskan. Kesehatan ibu dan anak merupakan upaya untuk menjaga dan memelihara kesehatan seorang ibu hamil, ibu nifas, ibu melahirkan, bayi, serta balita. Saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Tujuannya KIA ini apa ya kira-kira? Tujuan dari KIA itu sendiri adalah membentuk suatu keluarga yang berkualitas serta optimal bagi anak sendiri. Pelayanan KIA meliputi cek rutin kehamilan, persalinan aman, perawatan pasca persalinan, imunisasi, pemantauan tumbuh kembang anak, dan pemberian gizi yang baik. Nah, kalian tahu nggak? Selain yang disebutkan oleh dokter tadi, pernikahan dini dapat menyebabkan komplikasi kandungan dan kehamilan selama persalinan, yang bisa menyebabkan kelahiran prematur, kematian,
apalagi gizinya kurang mencukupi. Bu, izin bertanya Bu, apa yang akan kita mau? Nah, risiko pernikahan dini dapat menyebabkan penyakit infeksi menular seksual dan penyakit kanker serviks. Untuk itu, adik-adik sekalian perlu berinvestasi pada pendidikan dan kesehatan agar kehidupan kalian lebih baik. Nah, anak-anak semua, dari penjelasan dokter dan promotor kesehatan ini dapat kita ambil belajar dari kasus-kasus sebelumnya yang ada di sekolah ini, yaitu tentang pernikahan dini. Di sini kita harus menjaga diri sebagai perempuan dan memperjuangkan hak kita sebagai perempuan. Kisah Caca menjadikan pelajaran bagi kita semua. Ia mengingatkan kita pentingnya peduli dan menghargai hak-hak perempuan, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengejar cita-cita mereka. Kesehatan ibu dan anak adalah suatu fungsi yang mencakup kesejahteraan fisik, sosial, dan mental ibu dan anak. Isu ini perlu menjadi perhatian bagi masyarakat. Pernikahan dini memiliki dampak negatif bagi perempuan usia muda, terutama meningkatkan resiko kematian ibu dan anak. Karena perempuan muda yang menikah ini rentan mengalami komplikasi kehamilan dalam persalinan. Selain itu, pernikahan dini juga membatasi akses pendidikan dan ekonomi perempuan sehingga memperburuk kondisi kesehatan dan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, penting meningkatkan kesadaran dan upaya pencegahan pernikahan dini untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak.